yaitu pasangan calon Bupati Bahrudin ME dan calon Wakil Bupati Dr. Andes Haji Muhammad Mursyid Arsyad. Kepada pasangan Bahrudin ME dan Dr. Andes Haji Muhammad Mursyid Arsyad kami persilahkan. Saudara pendengar, selanjutnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ketiga adalah pasangan calon independen Bapak Bahrudin ME dan calon Wakil Bupati Dr. Andes Haji Muhammad Mursyid Arsyad. Saat ini telah berada di mimbar untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD beserta unsur Wakil Ketua, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kota Baru, yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota Baru, yang kami hormati para pejabat eselon 2 pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru, yang kami hormati Ketua KPU beserta anggota Kabupaten Kota Baru, yang kami hormati Bapak-bapak, para undangan sekalian, yang kami hormati Bapak para calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, Bapak Irhami beserta Bapak Rudi Suryana, Bapak Alamsah beserta Bapak Haris, Bapak Abdul Hakim beserta Bapak Sugianor, yang kami muliakan para tokoh ulama, para alim ulama, para guru agama yang berhadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati para habaib yang telah memberikan dukungan kepada kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan visi, kami sampaikan bahwa visi yang kami sampaikan ini kami tulis berdasarkan pengalaman kami bekerja pada Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut sebagai praktisi. Dan terakhir, demikian juga kami bekerja pada Bapeda Kabupaten Kota Baru sebagai seorang perencana. Kemudian kami terakhir bekerja sebagai Camat Pulau Timur selama 7 tahun 9 hari dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kalau kami berhasil mengembangkan Pulau Timur sebagai lumbung padi Kabupaten Kota Baru, maka kami akan mencoba mencalonkan diri sebagai Bupati Kota Baru, ingin membangun kabupaten yang lebih luas. Lanjut. Visi yang akan kami sampaikan pada hari ini sesuai dengan pengalaman, ya, visi dan misi calon independen Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, ya, periode 2019, suatu implementasi perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Kota Baru 5 tahun ke depan. Lanjut. Ya, saya profesional, saya menyampaikannya, ya. Tentunya dalam menulis visi ini kita harus melihat latar belakang kondisi Kabupaten Kota Baru. Hasil-hasil pembangunan dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Kota Baru masih jauh ketinggalan bila dibanding dengan daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan. Mari kita lihat, ya, mari kita lihat indikator pembangunan berdasarkan fakta-fakta di lapangan pada tiap-tiap bidang. Yang pertama kita berbicara pembangunan bidang fisik dan prasarana. Mari kita lihat pembangunan sarana jalan di perkotaan masih berada dalam kondisi yang sama dan seadanya dengan sebelumnya. Pembangunan jalan alternatif dalam kota belum ada gagasan dan perencanaannya. Beberapa ruas jalan yang menuju ke pinggiran kota seperti Tirawan, Gunung Ulin, Gunung Sari, Sebelimbingan dan yang lainnya masih seperti sedia kala. Sangat memprihatinkan pada waktu musim hujan.
jalan-jalan di perdesaan dari 20 kecamatan yang ada, belum ada satu jalan desa pun yang benar-benar menikmati kesejahteraan dengan menikmati jalan-jalan yang tanpa hambatan. Ini fakta ya. Ketersediaan air bersih di perkotaan dan pedesaan masih tidak berbeda dengan masa lalu. Kekurangan pada saat musim kemarau dan kebanjiran pada saat musim hujan. Ini berarti ada pengelolaan yang masih belum maksimal diusahakan. Sekarang mari kita lihat pembangunan bidang ekonomi. Ya. Ditinjau dari sudut ekonomi, ditinjau dari sudut teori ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Baru rata-rata mencapai 6,3% per tahun, tetapi angka pertumbuhan ini hanya diberikan kontribusi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan, yaitu sektor pertanian memberikan 35% dan sektor pertambangan 17%. Ini artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang 6% tidak menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya di Kabupaten Kota Baru. Mari kita lihat. Ternyata pertumbuhan ekonomi yang 30% yang diberikan oleh kontribusi sektor pertanian itu ternyata diberikan oleh sektor perkebunan. Sementara pembangunan pertanian yang lain itu masih sangat sedikit memberikan kontribusinya. Artinya ini dinikmati oleh perusahaan besar kelapa sawit. Sekarang sektor pertambangan memberikan kontribusi 17%. Ini artinya apa? Ternyata ini hanya dinikmati oleh segelintir para pengusaha, rakyat tetap miskin. Kemudian berarti pertumbuhan ekonomi yang 6,03% itu hanya semu, jadi bukan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Dengan tidak mengabaikan pembangunan sektor ekonomi yang lain, ada 4 subsektor bagi masyarakat Kabupaten Taru yang paling dominan, yaitu subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan dan kelautan. Nah tentunya kalau kita ingin membangun kota baru, kita harus mengembangkan keempat subsektor ini. Pertanyaannya, apakah yang sekarang tidak membangun keempat subsektor ini? Jawabannya adalah iya membangun, tetapi pembangunannya tidak serius. Kita lanjut, pembangunan bidang sosial budaya. Mari kita lihat. Pembangunan sektor kesehatan masih terbatas pada pembangunan fisik gedung yang belum memadai di pedesaan, termasuk penempatan tenaga kerjanya. Lanjut. Masih rendahnya komitmen pengambil kebijakan penempatan tenaga kerja kesehatan dan guru, sehingga dalam 2 atau 3 tahun bertugas dengan mudahnya pindah mutasi ke perkotaan. Pembangunan keagamaan bagi generasi muda masih rendah dan belum signifikan. Pendidikan gratis bukan berarti semua anak didik dapat bersekolah. Persoalan mutu guru yang direkayasa dengan alasan sertifikasi, memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang dan sebagainya. Ketidakadilan penempatan guru antara perkotaan dan pedesaan disebabkan karena rendahnya komitmen pengambil kebijaksanaan penempatan. Lanjut. Maka atas dasar dengan dilatar belakangi seperti itu, kita akan mencoba menyusun suatu visi ya. Visi ini cita-cita ke depan, harapan ke depan yang realistis yang bisa dicapai. Oleh karena itu kita menyusun visi tidak perlu muluk-muluk. Visi kami adalah beramal mewujudkan pembangunan Kabupaten Kota Baru yang efektif dan efisien, merata dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita perhatikan satu persatu. Beramal, kita menggunakan bahasa agama. Artinya kalau kami terpilih sebagai Bupati Kota Baru, kita akan berbuat semaksimal mungkin